Selamat sore Bapak dan Ibu. Saat ini saya akan membagikan bagaimana cara melakukan registrasi di web Bella Rasa. Jadi mulai untuk tanggal 24 Januari semua MISA offline, PPK online, dan PPK Prodiakon dilakukan pendaftarannya melalui web Bella Rasa ya, dengan pendaftaran mandiri. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah dengan membuka web browser, kemudian masukkan alamatnya bellarasa.id. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu pilih ke bergabung ya. Ya, nanti di sini akan muncul tampilan seperti ini, bergabung sekarang, di mana di situ ada alamat email, nomor handphone. Nomor handphone di sini yang dimasukkan adalah nomor handphone yang terhubung dengan WhatsApp Bapak dan Ibu. Kemudian nanti akan diminta password. Kemudian nanti juga akan dilakukan cek ke biduk Bapak dan Ibu sekalian. Untuk cek biduk ini ada 3 pilihan, yaitu cek NIK, cek KK, dan cek nama tempat lahir dan tanggal lahir Bapak Ibu. Nah, untuk yang paling mudah dilakukan adalah dengan melalui cek KK. Cek KK ini adalah kita memasukkan nomor KK biduk kita ya. Bapak dan Ibu dapat meminta nomor KK biduknya ke Sekretaris Lingkungan atau ke Kaling. Oke, kita mulai. Untuk Bapak dan Ibu yang tidak memiliki alamat email, dapat menggunakan format seperti ini Bapak dan Ibu. Nama Bapak dan Ibu sekalian, kemudian lingkungan. Ya, di sini saya masukkan hani.eugenia@gmail.com. Kemudian masukkan nomor handphone yang ada WhatsApp-nya ya Bapak Ibu. Saya masukkan nomor telepon saya. Oke, kemudian passwordnya, masukkan password Bapak dan Ibu sekalian yang Bapak dan Ibu sekalian inginkan. Kemudian cek biduk ya. Saya pilih cek KK, saya masukkan nomor kakak saya. Ini tanggal lahir ya, Bapak dan Ibu. Untuk tanggal lahir Bapak dan Ibu, di sini kan ada muncul Januari 2021. Ini munculnya adalah tanggal hari ini 12 Januari 2021. Nah, untuk memasukkan tanggal lahir Bapak dan Ibu sekalian, cukup diklik di Januari 2021-nya, nanti dia akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, untuk masuk ke tahun lahir Bapak dan Ibu sekalian, tinggal digeser ke kiri ini. Diklik ke kiri sampai muncul tahun lahir Bapak dan Ibu sekalian ya. Oke. Kemudian pilih bulannya dan pilih tanggalnya. Kemudian cek biduk. Nah, jika sudah muncul tanda seperti ini, berarti data kita memang sudah ada di biduk ya, Bapak dan Ibu. Kemudian kita klik OK. Nanti setelah itu akan muncul Bapak dan Ibu data Bapak dan Ibu sekalian di biduk. Ada nama lengkap, NIK, kemudian kakak katoliknya, tempat lahir, tanggal lahir, keuskupan, paroki, wilayah dan lingkungan, serta alamat tempat tinggal. Nah, untuk alamat tempat tinggal Bapak dan Ibu sekalian, nanti mohon juga untuk dicek ke Sekretaris Lingkungan atau ke Kalingnya juga, terutama untuk yang PPK Prodiakon. Karena nanti pada saat pengantaran Piksis, Prodiakon akan mengambil alamat tempat tinggal yang ada di biduk. Jadi kalau misalnya alamat Bapak dan Ibu sekalian masih belum benar, harap nanti dikoreksi ya. Kemudian kita klik daftar sekarang.
Nah, ini sudah sukses registrasinya Bapak dan Ibu sekalian, ya. Nah, nanti akan muncul halaman web Bela Rasa lagi seperti ini. Nah, tapi untuk masuk ini kita coba masuk ya. Kita klik masuk dengan menuliskan alamat email yang tadi kita masukkan, hani.eugenia@gmail.com ya, Bapak dan Ibu. Kemudian saya masukkan password saya klik masuk. Nah, jika pada saat Bapak dan Ibu masuk ke web Bela Rasa ada muncul seperti ini, Bapak dan Ibu, berarti Bapak dan Ibu belum melakukan verifikasi. Jadi verifikasi untuk registrasi ini akan dikirimkan melalui email dan melalui WhatsApp. Ya, untuk Bapak dan Ibu yang menggunakan alamat email seperti yang saya lakukan tadi, jadi nama lingkungan, itu untuk aktivasinya akan dibantu oleh tim TGKP. Jadi Bapak dan Ibu jika menggunakan alamat email seperti format tersebut harus menghubungi PIC Bapak dan Ibu sekalian ya untuk minta tim TGKP mengaktifasi melalui sistem di Bela Rasanya ya. Kalau ini saya kan hanya melalui email, jadi saya melalui WA, jadi saya akan cek dulu melalui WA ya Bapak dan Ibu untuk verifikasinya. Ini saya masuk ke sini. Nah, ini saya udah dapat WA-nya. Ini ada seperti ini Bapak dan Ibu. Saya terima WA-nya. Halo, terima kasih sudah registrasi pada platform Bela Rasa. Untuk verifikasi akun Anda, silakan klik link berikut ini. Nah, di sini kan linknya belum muncul ya Bapak dan Ibu ya. Muncul tapi tidak bisa diklik ya. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu tinggal merespon WA tersebut ya. Klik OK misalnya. Terus klik back. Kita klik lagi. Ini sudah muncul Ibu-ibu dan Bapak-bapak linknya ya. Atau Bapak dan Ibu dapat juga menambahkan nomor ini ke kontaknya Bapak Ibu sekalian. Karena kalau belum di add kontak ini seperti kita dapat WhatsApp dari orang yang kita nggak kenal ya. Jadi kita add kontak, create kontak ya. Kita simpan aja nomornya karena nanti nomor nomor WA ini akan banyak mengirimkan notifikasi dan tiket ya melalui WA ini Bapak dan Ibu. Jadi kalau saya sih pikir mendingan kita save aja. Oke, nanti kita klik di sini. Nah, kita akan keluar seperti ini. Ya. Nah, karena saya belum melakukan aktivasi di email, nanti akan keluar pesan seperti ini. Verifikasi WhatsApp sudah aktif. Langkah selanjutnya verifikasi via email untuk mengakses Bela Rasa. Jadi kalau Bapak dan Ibu tadi menggunakan alamat email yang benar, alamat yang email Bapak dan Ibu sekalian, Bapak dan Ibu dapat masuk ke emailnya Bapak dan Ibu di inboxnya, lalu di verifikasi aja, diaktifasi ya untuk mengaktifkan si Bela Rasanya ini ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, jika emailnya sudah diaktifasi, maka kita klik lagi masuk ya, masuk, tulis lagi alamat emailnya yang tadi ya Bapak dan Ibu, hani.eugenia@gmail.com. Bapak dan Ibu jangan lupa ya untuk registrasi ini validasinya melalui harus dua-duanya melalui WA dan melalui email ya Bapak dan Ibu ya. Jadi nggak bisa satu aja. Kemudian kita klik masuk. Sorry, salah password. Sorry. Oke, ini sudah berhasil login ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu harap diperhatikan. Waktu menulis alamat email ya Bapak dan Ibu, hal ini sering sekali banyak terjadi kesalahan sehingga pada waktu registrasi tadi banyak yang mengalami kegagalan karena alamat emailnya salah tulis
ya. Jadi mohon dicek kembali sebelum tadi diklik daftar ya. Nah, ini sudah masuk ke account saya. Halo, ini nama Bapak dan Ibu sekalian. Lalu kita masuk, kita scroll dan ke bawah, ini ada menu Bela Rasa 2.0. Jadi yang kita gunakan adalah menu Bela Rasa 2.0 ya Bapak dan Ibu. Di dalam Bela Rasa 2.0 ini banyak sekali jadwal-jadwal yang ada Bapak dan Ibu. Selain misa offline ya, ini ada juga jadwal untuk PPK Prodiakon. Kemudian ada jadwal juga untuk PPK online. Nah, PPK online ini ada 2 shift, yaitu shift 1 dan shift 2. Jadi nanti Bapak dan Ibu harus minta ke PIC lingkungannya untuk minggu depan yang Bapak dan Ibu mau daftarkan itu shift berapa dapat gilirannya untuk grup Bapak dan Ibu ya. Karena setiap minggu bisa berubah jadwalnya. Oke, sekarang kita coba dulu untuk misa offline ya. Bapak dan Ibu juga dapat mencoba di sini untuk mengakses ini cara mendaftar misa offline karena sudah dibuatkan oleh admin juga, admin TGKP untuk kita tes misa offline-nya ya. Kita klik di misa offline. Nah, Bapak dan Ibu untuk misa offline tadi, kalau aku balik back dulu sebentar. Kalau Bapak dan Ibu lihat ini di sini ada sisa kuota 270 ya. Ini jadi untuk misa offline ini saat ini semua pendaftaran misa offline ini akan di-approve dulu oleh tim TGKP. Jadi ketika Bapak dan Ibu mendaftar itu nggak langsung mengurangi kuota di sini ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau dilihat di sini ini kuotanya adalah bukan kuota bukan kuota yang real time. Jadi setelah di approve oleh tim admin TGKP baru akan berkurang sisa kuotanya ini. Ya, kita klik lagi di sini. Nah, ini masuk ke detail misa. Di detail misa ini ada informasi mengenai keuskupannya apa, parokinya apa. Kemudian Bapak dan Ibu perhatikan jadwal misanya. Di sini ditulis hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 untuk misa jam 08.30 sampai 09.30. Lokasinya di Gereja Santo Laurentius ya. Nah, kalau Bapak dan Ibu scroll ke bawah lagi, ini ada tampilan yang memenuhi persyaratan misa offline ya. Jadi nanti di sini akan keluar sesuai dengan di biduk siapa-siapa saja yang eligible untuk mengikuti misa offline ini Bapak dan Ibu. Seperti yang Bapak dan Ibu ketahui kan untuk mengikuti misa offline ada beberapa persyaratan ya Bapak dan Ibu ya. Yang pertama telah berumur 18 sampai 59 tahun pada saat misa offline dilakukan. Jadi ini filternya sudah sesuai dengan persyaratan tersebut. Nah, di dalam sini ada 3 kolom Bapak dan Ibu. Kolom hadir, kolom PPK, dan kolom SMK. Ya, jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu ini nanti tinggal digeser kalau mau ikut misa offline ke sebelah kanan tombol putihnya ya sampai jadi hijau, jadi yes. Nah, apakah Pak Christoph ini akan menerima SMK? Ya, karena belum tentu Pak Christoph yang eligible untuk ikut misa offline juga memenuhi persyaratan untuk menerima SMK. Karena kan untuk menerima SMK masih ada beberapa persyaratan yang harus dilalui ya Bapak dan Ibu ya. Itu sudah dibaptis, sudah mengikuti komuni pertama dan sebagainya. Jadi kalau misalnya memang belum bisa menerima SMK, ini nggak usah digeser ke kanan ya Bapak dan Ibu ya. Nah, tapi kalau sudah bisa menerima SMK, silakan digeser ke kanan. Kemudian juga untuk ini saya geser ke kanan juga yang di bawah, ini juga saya geser ke kanan. Terus apakah Pak Christoph atau Bu Ana ini akan menjadi PPK? Kalau iya tinggal diklik Bapak dan Ibu, diklik untuk pilihan PPK-nya. Nah, untuk pilihan PPK ini hanya bisa diklik satu aja Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya sudah klik di sini, yang di bawah akan hilang atau yang klik di bawah yang atasnya akan hilang ya. Oke, ini saya akan set bahwa saya akan menjadi PPK-nya. Kemudian tampilan berikutnya adalah nama anggota keluarga yang ada di biduk Bapak dan Ibu sekalian. Jadi di sini ada nama anak-anak saya J2, J1, J3, and J4 ya. Nah, nanti Bapak dan Ibu tinggal klik
siapa-siapa saja yang bisa menerima SMK. Untuk di web Bela Rasa sendiri itu di-set untuk anak-anak yang berumur 9 tahun itu sudah bisa menerima SMK. Tapi Bapak dan Ibu tolong diingat bahwa untuk menerima SMK ini perlu ada beberapa persyaratan. Di Bela Rasa di-set 9 tahun karena dianggap sudah mengikuti komuni pertama gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, ini saya klik di sini J2 menerima SMK, J1 menerima SMK. Ini anak saya yang J3 sebenarnya J3 sudah berumur 9 tahun, jadi bisa diklik ke kanan. Tapi karena dia belum mengikuti komuni pertama, jadi tidak bisa menerima SMK. Nah, sedangkan anak saya yang keempat, ini belum berumur 9 tahun Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita klik kanan tuh nggak bisa. Jadi nggak bisa berubah jadi yes statusnya. Ya. Kemudian kita turun ke bawah lagi Bapak dan Ibu. Di situ ada pilih moda transportasi. Ini tinggal diklik Bapak dan Ibu, tinggal pilih moda transportasi yang akan Bapak dan Ibu gunakan untuk ke gereja. Ya, saya pilih di sini jalan kaki. Kemudian ditik juga Bapak dan Ibu ini menyatakan bahwa kita sehat dan suhu badan di bawah 37 derajat. Ya, ini kan kondisi saat ini. Tapi pada saat mengikuti misa offline pada hari hanya, tolong Bapak dan Ibu diperhatikan kembali kondisinya ya Bapak dan Ibu ya, apakah sudah memenuhi persyaratan yang diharuskan untuk mengikuti misa offline. Kemudian setelah itu klik daftarkan. Nah, ini sudah berhasil ya Bapak Ibu, pendaftarannya sudah berhasil, pendaftaran misa offline, tapi belum di-approve oleh tim TGKP ya. Nah, nanti akan keluar satu seperti ini. Permintaan Anda sedang disampaikan kepada admin. Anda akan mendapat persetujuan untuk mengikuti misa atau event oleh admin ya. Jadi kalau kita mau ngecek tiket kita Bapak dan Ibu, ini di sini ada kolom menu di atas pojok kiri kanan atas ya. Tinggal diklik tiket misa saya. Nah, nanti di sini akan keluar Bapak dan Ibu. Tiket misa offline Bapak dan Ibu. Untuk tiket misa offline ini Bapak dan Ibu ini akan keluar sesuai dengan jumlah anggota keluarga yang hadir di misa offline. Jadi kalau tadi ada 2 orang yang saya daftarkan, maka akan ada 2 tiket ya untuk Pak Christoph dan untuk Ana gitu. Namun di sini statusnya karena masih menunggu approval dari tim admin TGKP, maka ini statusnya pengecekan tiket. Ya, ini statusnya pengecekan tiket. Nah, untuk notifikasi apakah pendaftaran Bapak dan Ibu di-approve atau tidak, itu nanti akan dilakukan setiap hari Selasa Bapak dan Ibu. Jadi notifikasinya akan disampaikan kepada Bapak dan Ibu melalui WA setiap hari Selasa di minggu sebelum misa offline dilakukan. Ya, jadi sesuai dengan giliran grupnya masing-masing ya Bapak dan Ibu. Dan seperti sebelumnya, setiap lingkungan itu akan mendapat kuota ya untuk mengikuti misa offline. Jadi pengaturan kuota ini nggak berubah dari yang sebelumnya. Oke. Nah, selanjutnya kita coba untuk melakukan pendaftaran PPK online. Ya, untuk PPK online kita kembali ke menu awal ya Bapak dan Ibu di Bela Rasa 2.0 tes PPK online. Nah, ini kalau Bapak dan Ibu shift 1, coba tolong diperhatikan juga shiftnya ya Bapak dan Ibu ya. Nanti ditanyakan ke PIC masing-masing. Jadi nanti diklik sesuai shiftnya Bapak dan Ibu. Misalnya saya minggu ini shift 1. Lingkungan saya. Nah, nanti akan keluar detail misalnya, informasi mengenai paroki, keuskupan, kemudian tanggal jadwal untuk PPK online-nya. Ini di sini Jumat 15 Januari 2021. Terus shift 1 itu pukul 10.30 sampai 11.30 ya Bapak dan Ibu di Gereja Santo Laurentius. Lalu kita scroll ke bawah. Ini nanti muncul kembali seperti tadi Bapak dan Ibu untuk pendaftaran misa offline. Itu nama dari anggota keluarga yang sudah memenuhi syarat untuk menjadi PPK
memenuhi syarat maksudnya sudah difilter umurnya ya. Tapi untuk apakah benar-benar memenuhi syarat, nanti Bapak dan Ibu harus memfilter sendiri ya. Nah, kalau Bapak dan Ibu mengklik siapa yang akan menjadi PPK di sini, nggak harus kepala keluarga. Misalnya, contohnya ini ya, Pak Christoph akan mengambil PPK. Ini otomatis SMK-nya menjadi hijau, Bapak dan Ibu, ya. Terus untuk Ibu Ana, kita tinggal klik aja ke kanan kalau memang dia menerima SMK. Kalau enggak, ya nggak usah, ya. Tapi kalau di sini, iya, saya klik ke kanan jadi statusnya yes. Kemudian di bawahnya seperti tadi juga akan muncul nama anggota keluarga yang ada di biduk Bapak dan Ibu. Nah, ini seperti tadi di Misa Offline juga kita pilih siapa saja anak-anak yang bisa menerima SMK ya. Kemudian pilih juga moda transportasinya dan klik pernyataan bahwa Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat dan memiliki suhu tubuh di bawah 37 derajat. Namun sekali lagi Bapak dan Ibu diingatkan, bila pada saat pengambilan PPK online Bapak dan Ibu berhalangan atau kurang sehat, mohon diinformasikan kepada PIC lingkungan masing-masing ya. Kemudian klik daftarkan. Nah, untuk PPK online dan PPK Prodiakon, tim TGKP sudah men-setting di bela rasanya bahwa tiket akan dikirimkan secara otomatis ke Bapak dan Ibu sekalian. Jadi tidak melalui approval dari tim TGKP. Nah, jadi di sini kita bisa langsung melihat tiket PPK online kita Bapak dan Ibu. Jadi ke menu lagi, ke tiket Misa saya. Nah, nanti di sini ini tiket Misa offline ya yang tadi belum di-approve. Setiap hari Selasa baru akan diberikan notifikasi ya Bapak dan Ibu apakah pendaftaran Bapak dan Ibu di-approve atau tidak. Nah, di sini keluar tiket PPK online untuk Bapak dan Ibu. Nah, ini belum tiketnya Bapak dan Ibu. Jadi untuk tiketnya Bapak Ibu tinggal klik ini, lihat tiket. Nanti di situ akan keluar ya Bapak dan Ibu siapa PPK-nya. Ini Pak Christoph PPK-nya, nanti siapa saja yang menerima SMK. Jadi Bu Ana, J1 and J2 yang akan menerima SMK. Nah, di sini juga akan muncul berapa jumlah SMK yang akan diambil. Ini 4 buah di sini ya. Nah, Bapak dan Ibu supaya mudah, supaya tidak perlu melakukan browsing ke Bela Rasa ini, Bapak dan Ibu tinggal ini aja, screenshot aja ini. Jadi nanti waktu ke gereja tinggal ditunjukkan tiket ini ke petugas di gereja untuk pengambilan SMK-nya ya, Bapak dan Ibu. Nah, tiket ini Bapak dan Ibu selain bisa dilihat melalui menu Bela Rasa, ini juga bisa dilihat melalui WA Bapak dan Ibu. Jadi nanti WA yang tadi mengirimkan notifikasi mengenai registrasi nanti akan muncul di sini juga Bapak dan Ibu. Ya. Tiketnya akan muncul di sini. Oh ya Bapak dan Ibu, sebelumnya untuk tadi pendaftaran by email ya, kalau memang sudah diverifikasi nanti akan dikirim juga notifikasinya melalui WA ya, yang ini nih. Jadi sudah bisa masuk ke platform Bela Rasa. Jadi ini kalau udah dapat pesan seperti ini, kita sudah bisa mengaktifasi berarti Bela Rasa username kita sudah diverifikasi gitu Bapak dan Ibu. Nah, untuk melihat tiketnya melalui WA, Bapak dan Ibu tinggal klik link ini Bapak dan Ibu ya. Nanti akan keluar tiket yang sama seperti tadi yang kita lihat di menu. Gitu. Ya. Informasinya sama semua Bapak dan Ibu. Nah, jika Bapak dan Ibu tadi mendaftarkan emailnya Bapak dan Ibu melalui email pribadi bukan dengan format nama .lingkungan, itu nanti untuk tiketnya juga akan dikirim melalui email. Jadi tiket akan dikirim ketiga ini ya, ketiga media, yaitu melalui email, melalui WA, dan melalui bisa dilihat di web Bela Rasanya sendiri gitu. Kita kembali lagi ya Bapak dan Ibu ke menu Bela Rasa ya. Sekarang kita mau coba untuk
untuk pendaftaran PPK Prodiakon ya. Masuk ke halaman depan lagi. Halaman depan web Bela Rasa. Oke. Ini kan PPK online. Ini PPK Prodiakon ya, Bapak dan Ibu tinggal diklik PPK Prodiakon. Nanti akan muncul tampilannya sama seperti tadi ya Bapak Ibu. Ini informasi mengenai paroki, keuskupan, lalu jadwal PPK Prodiakonnya itu Jumat 15 Januari 2021 ya. Untuk jamnya ini nggak usah dilihat, terus lokasinya di Gereja Santo Laurentius ya. Nah ini Bapak dan Ibu tinggal klik, di sini ada kolom pilih PPK dan kolom SMK ya. Sebenarnya PPK nggak usah dipilih, tapi nggak apa-apa, kita klik aja ya. Kemudian ini muncul juga untuk anggota keluarga ya yang bisa menerima SMK, siapa aja. Terus pilih media transportasi, walaupun untuk PPK Prodiakon kan diantar ya oleh Prodiakon, tapi tetap ada pilihan mode transportasi. Dan juga ini pernyataan bahwa Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat dan memiliki suhu tubuh di bawah 37 derajat ya. Kemudian klik daftarkan Bapak dan Ibu. Ini sudah berhasil. Nah, untuk tiket PPK Prodiakon ini juga bisa dilihat seperti tadi ya, Bapak dan Ibu, PPK online. Bisa dilihat di menu di tiket saya, tiket misa saya. Ya, nanti muncul tiket PPK Prodiakon. Nih, kita lihat tiketnya. Nah, untuk tiket PPK Prodiakon ini nanti akan dikirim melalui 3 media juga. Kalau Bapak dan Ibu tadi daftarnya melalui alamat email Bapak dan Ibu sekalian. Jadi melalui email, melalui WhatsApp, dan dapat dilihat di menu browser Bela Rasa tadi. Ya, ini kita lihat di WhatsApp-nya. Di WhatsApp-nya juga sudah masuk untuk PPK Prodiakon. Tinggal diklik linknya Bapak dan Ibu, nanti akan muncul tiket untuk PPK Prodiakon Bapak dan Ibu ya. Nah, bila Bapak dan Ibu mengalami kesulitan dalam melakukan registrasi atau dalam melakukan pendaftaran, mohon untuk menghubungi PIC lingkungan masing-masing ya Bapak dan Ibu ya, sehingga nanti PIC dari lingkungan masing-masing akan mengekskalasi ke tim admin TGKP untuk masalah-masalah yang dialami oleh Bapak dan Ibu sekalian ya. Mungkin sampai sini dulu Bapak dan Ibu. Semoga sharing saya mengenai registrasi dan pendaftaran untuk misa offline dan PPK online serta PPK Prodiakon bisa dapat dimengerti oleh Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih sebelumnya.